Satu saat saya Komandan Jenderal Kopassus mau upacara di Solo, Kartosuro. Saya irup, saya datang, tapi gelap, awan gelap, sudah rintik hujan datang. Padahal ada demonstrasi dan latihan terjun payung, tapi gelap. Kemudian datang kendaraan, keluar Mbah Lim datang. Saya mau masuk lapangan, datang panggil saya, Mas Bos. Kemudian beliau berdiri, berdoa-doa dan sebagainya. Saya tidak tahu apa doanya. Percaya atau tidak, ini saya percaya atau tidak, saya saksinya dan ribuan prajurit Baret Merah. Percaya atau tidak, yang gelap itu awan, gak sampai 2 menit terang, hujan berhenti. Kemudian ya sudah ya Mas Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian ya, ini Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia ya, menjadi saksi ya, saksi mata ya, karomah dan keramatnya Kiai Jawa ya, Kiai Haji Muslim Rifai Imam Puro Klaten, atau dikenal Mbah Lim Klaten ya. Luar biasa Kiai Jawa ya. Jadi karomahnya itu memberi manfaat ya. Kalau karomahnya Habib ya, ada yang bilang bisa madamin api neraka ya, ada yang bilang bisa terbang. Itu saksinya siapa itu ya? Aduh. Nih ada videonya nih ya, videonya. Ada yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Habib Muhammad Maulana Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba yuk, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Rahman Segaf. Diri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana Dawila, ngerusak. Turun. Tapi juga ngomong ngerusak, enggak tambahan dari saya. Terus ditembus, kemudian turun, cukup, ngerusak atap kami. Kemudian kata Habib Rahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama aku, abahku, langit itu aku tembus. Tunjuk saran-saran, dan banyak juga kiai-kiai kita yang punya kemampuan-kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh manusia biasa. Di antara kiai-kiai besar yang saya kenal, ya Gus Dur lah salah satu. Juga banyak juga kiai-kiai yang saya kenal, Kiai Haji Jalil dari Tulungagung almarhum, beliau juga punya kemampuan-kemampuan yang khusus. Mbah Lim dari Klaten, Mbah Lim Klaten juga seorang yang saya kenal baik. Kadang-kadang cerita-ceritanya lucu-lucu. Kalau datang ke rumah saya, kemudian ya lucu-lucu, datang, Mas Bowo, ini sepatunya saya bawa ya. Datang ambil sepatu saya, sudah pergi. Ya itulah orang-orang seperti Mbah Lim. Satu saat saya Komandan Jenderal Kopassus mau upacara di Solo, Kartosuro. Saya irup, saya datang, tapi gelap, awan gelap, sudah rintik hujan datang. Padahal ada demonstrasi dan latihan terjun payung, tapi gelap. Kemudian datang kendaraan, keluar Mbah Lim
Tuan Mbah Lim datang, saya mau masuk lapangan, datang panggil saya, Mas Bos. Kemudian beliau berdiri, berdoa-doa dan sebagainya, saya tidak tahu apa doanya. Percaya atau tidak, ini saya percaya atau tidak, saya saksinya dan ribuan prajurit Baret Merah. Percaya atau tidak, yang gelap itu awan, gak sampai 2 menit terang, hujan berhenti. Kemudian ya sudah ya Mas Bowo, saya pulang, langsung pulang. Jadi datang 2 menit 3 menit berdoa, pulang, terang. Akhirnya prajurit saya bisa terjun dengan aman. Ini masalah-masalah yang pernah saya alami dengan kiai-kiai, ulama-ulama yang seperti itu. Juga ada suatu saat Gus Dur, saya juga kebetulan mungkin termasuk dekat sama Gus Dur. Dari zaman beliau belum jadi apa-apa. Tapi ya itu, beliau sangat dekat dengan Mbah Lim. Mbah Lim juga pernah datang di rumah saya dan Mbah Lim mengatakan, nanti 16 tahun lagi Indonesia akan dipimpin oleh seorang kiai. Waktu itu tahun sekitar 84, 85 itu saya kok nggak begitu percaya ya. Itu kan zaman dulu, zaman Orde Baru yang berkuasa itu harus tentara. Kan begitu dari dulu. Jadi dulu ada cerita, seorang bapak datang kumpulin anak-anak. Nah gitu ya, Prabowo jadi saksi itu. Gimana keramatnya Kiai Jawa ya, gimana karomahnya Kiai Jawa yang penuh dengan manfaat ya. Contoh lagi, dulu ada Sunan Gunung Jati, ketika itu Cirebon lagi kekeringan ya, kekeringan air, jadi sumber airnya nggak ada gitu. Nah waktu itu belum Islam, Cirebon belum Islam. Sunan Gunung Jati datang dan warga sekitar, ya Sunan, kalau misalkan Anda bisa memberikan air atau memunculkan air, saya akan ikut Sunan. Alhamdulillah berkat ya Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya Sunan Gunung Jati itu, kayu tongkat diketukan ke tanah, timbullah air, jadi sumber mata air. Jelas ada, itu ada bekasnya sampai sekarang ada itu. Nah itu masyhur itu. Nah kalau Habib saya kagak tahu ya. Lucu, terbang cut